Jadi menurut gua cycle yang sekarang udah berakhir. Emang bakalan naik di Q1 tapi hanya untuk retracement. Dan yang poin pentingnya di Q1 lu bakal ngeliat kill asli yang beneran udah pengalaman sih menurut gua. Yuk teman-teman, gua di video ini cuma mau kasih tahu aja ya, karena sering banget kalau misal Q1 masih bulan gimana bang, kalau misal Q1 ATH lagi gimana bang. Oke, gue jelasin nih ya, perhatikan baik-baik. Yang pertama, gua nge-share apa yang gua lihat di market ya, berdasarkan data. Datanya dari mana bang? Ya dari chart ini. Chart ini berupa data ya. Terus yang kedua, kalau kalian tidak suka, mending di unsub saja channelnya. Apalagi kalau beda berpendapat, bang gue bullish bang, masih bisa ATA, mending di unsub saja ya. Gua males banget ngasih tahu orang batu. Terus yang kedua, gue males banget debat ya. Di orang-orang batu ngeyel, mending pergi aja dari channel gue ya. Gua penganut cycle udah berakhir, bulan udah berakhir, udah nggak bisa TH lagi ya. Gua Q1 emang bullish dengan skenario ngevisit range low dulu sekali, tas gitu ya, tas nih baru ke 100 ribuan, 100 sampai 105 lah area TP gua. Lebih itu plan gua di Q1 ya, di Januari sampai Maret lah. Kalau misalkan kalian tidak suka dengan plan gua, saran gue di unsub saja. Gue membagikan trade plan gue secara gratis. Kalau nggak suka ya unsub saja, simple ya. Dan ini penting banget, di Q1 ini nanti bakalan banyak kelihatan mana yang beneran udah pengalaman, mana yang beneran udah taruhlah 2 sampai 3 cycle maybe di crypto atau lebih, nanti bakal kelihatan di Q1. Kalau pada bull post di Q1 terus bilang bulan belum berakhir, extended cycle fix, menurut gue sih ini orang baru cycle pertama ya. Mungkin aja gue bisa salah. Market kan emang tidak selalu sesuai keinginan kita. Tapi menurut gue kalau Bitcoin ATH di 2026 lah ya, atau di Q1 low probability banget sih. Lebih cenderung ini udah jadi top cycle ini di 126.000. Dan kalau mau ATH lagi bisa, tapi di next cycle ya, 2027 apa 2028 halving, gue belum cek lagi. Jadi menurut gue cycle yang sekarang udah berakhir. Emang bakalan naik di Q1 tapi hanya untuk retracement. Dan yang poin pentingnya di Q1 lu bakal ngeliat skill asli yang beneran udah pengalaman sih menurut gua. Tapi inget ya, gua membagikan trade plan gua secara gratis. Kalau suka boleh diikutin, kalau nggak suka ya udah nggak usah diikutin atau di unsub saja channelnya. Gue males banget debat dan ngasih tahu orang-orang kepala batu. Sebenarnya udah kelihatan dari weekly chart ini, udah kelihatan banget udah top market. Emang yang 2026 bullish, gue kasihan aja gitu. Apalagi kalau ada yang sampai masih ngehold altcoin, gue beneran kasihan sih. Contohnya apa ya, mungkin ada yang masih ngehold hype. Ini dari sini kelihatan nggak bearish nggak? Gua udah bilang dari September ya, hype distribusi ada di live September, cari aja September atau Agustus akhir mungkin, lupa gua. Di sini nih sepanjang ini sampai Oktober apa nanyain bang hype bang.
Gua kasih tahu lagi udah distribusi, yang dengerin selamat lah. Terus dari sini sebenarnya kelihatan apa yang kalian lihat? Yes, ini turunan tanpa hambatan. Prosotan ya. Kelihatan kan? Turunan tanpa hambatan. Dari sini clean banget sih sebenarnya, udah beres. Dari sini udah distribusi, terus sekarang tinggal turunnya aja nih. Ya mungkin Q1 akan ikut rally juga ya 30 dolaran maybe. 30 dolaran lah ya. Ya intinya begitulah menurut sudut pandang gua. Market udah berakhir, bulan udah habis, yang masih ngarep ATH berarti sudut pandang kita udah berbeda. Saran gua di unsub saja, percuma nggak masuk gitu. Analisa gua sama view lu itu udah berbeda, jadi nggak masuk ya. Nantinya jadinya debat mulu gitu, antara debat atau lu ngeyel. Aku males banget sih. Intinya di financial market itu sebenarnya pengalaman aja sih yang dibutuhin. Kayak tadi tuh gua ada nge-short power nih, hari ini banget nih, tanggal 25 ya. Sebenarnya tadi gua ada plan short power, kurang lebih udah hampir dapat 1 R lah. Cuma sayangnya tadi gua kena BEP si anjing di sini. Gua opennya kan pagi tuh tadi, jam berapa? Jam 8 apa ya? Setengah 9 gua open, setengah 9. Terus di sini gua kena BEP dan dia junam habis itu. Di sini gua ada pelajarin beberapa hal sih. Ya intinya tentang funding fee lah. Jadi kalau habis funding fee reset, biasanya dia retest dulu nih. Itu ke sini lah. Funding fee reset setiap 4 jam sekali. Kalau koin-koin baru listing biasanya 4 jam sekali. Itu jam 3, terus jam 11, mana nih jam 11. Jam 3 sama jam 11, jam 7. Jadi semakin sering lu trading, semakin lu dapet banyak hal yang lu tahu gitu, atau hal yang lu pelajarin. Nah, terus yang kedua, lu itu nyari motivator atau orang yang beneran trading. Biasanya nih motivator nih sering ke event kripto atau sering ke podcast. Ini orang-orang yang jualan ludah nih biasanya. Ya kalau lu suka dengan hal-hal begitu ya silakan ya. Intinya orang-orang yang begitu menurut gua mereka tuh udah nggak trading lah. Mereka udah hidup dari duit buka kelasnya, udah dapet miliaran, ratusan, atau mungkin triliunan. Kenapa gua nggak melakukan itu? Lebih ke beban moral sih. Sebenarnya gua ya buka kelas gitu diem-diem, atau paling cuma 2 minggu doang opennya dan udah nggak buka lagi. Kenapa begitu? Gua yang pertama nggak suka keramaian. Terus yang kedua kalau bisa sih ya, sebenarnya gua males banget sih nyebarin apa yang udah gua dapet gitu. Lo bisa yang gak usah banyak-banyak gitu. Sekarang aja cuma 78 orang apa membernya, dan itu udah dari Juli apa ya kemarin ya, kayaknya dari Juli. 78 orang lah. Dan ini yang paling penting, kalau lu mau join kelas atau komunitas, lu harus punya tujuan. Apa tujuan lu join komunitas tersebut? Contoh ya, gue contohin beberapa nih. Gua waktu join ke Kevin Shelley, tujuan gua pengen belajar dulu money management lah, terus smart money concept, dan gua dapetin itu semua, gue pelajarin sampai dalam. Terus yang kedua, tujuan join AC. Sebenarnya dulu gue penasaran sama formulanya AVS, kenapa bisa dapet render lah. Soalnya gue ikut tuh dulu pas dia nge-call di YouTube. Gue masuk render, terus kali 2
Gua kira penasaran sama formula dia dan gua join AC. Gua dapet formulanya, sebenarnya dapet, cuma cara dia ngasih taunya bener-bener nggak disuapin lah, cuma kayak ya lu harus ngulik dia tuh begini loh caranya, ini tuh begini gitu. Bener-bener kalau orang yang nggak niat belajar sih gua rasa nggak bakal ketemu tuh pattern nyari altcoinnya AVS tuh, altcoin yang 2 kali 3 kali atau 10x lah. Kebanyakan kan bocah join aja ya nyari call gitu ya. Udah sih, gue cuma penasaran itu. Kurang lebih materi di AC tuh sebenarnya ada semua sih di YouTube. Gue nggak nontonin modul-modulnya sih. Gue cuma waktu Januari 2024 tapi gue cuma ngeliatin PDF screeningan dia di altcoin. Gue cari tahu kayak gimana cara mainnya, ketemu cara mainnya, ya udah. Ternyata begitu cara dia nyari altcoin. Yang ketiga, gue pernah join dari Asvan ya, Asvan. Kita buka aja IG-nya. Nah ini nih, ini salah satu mentor gue juga nih, Asvan ya. OX Cianit ya, terkenalnya di Twitter OX Cianit. Dia yang ngajari order flow, bisa dibilang dia ya pertama kali nyebarin ilmu order flow di Indonesia lah, walaupun materinya copas tapi bermanfaat ya, legit. Cuma sayangnya bocahnya males. Ini salah satu orang yang terlena dengan uang dari penghasilan kelas ya. Gua hitung sih dia dapat sekitar 2M lah dari kelasnya. Tapi setelah itu dia kabur. Udah dapat 2M free money, bocahnya kabur ya. Nah, sebenarnya dia itu cuma perlu market update sama live stream gitu sebulan sekali. Awalnya seminggu sekali, terus lama-lama korupsi jadi sebulan sekali. Terus ngilang, bocahnya kabur. Jadi ilmu dari dia sebenarnya legit. Gue belajar banyak hal. Nah, alasan gue join dia apa? Ya karena ilmu dari dia tuh setelah gue coba-coba, gue terapkan, ya valid gitu. Cuma akhirnya kan gue filter lagi nih. Contohnya kayak CVD udah gue nggak pakai. Terus order book kadang masih gue pakai. Sekarang sih gue cuma pakai paling footprint atau lebih banyaknya ya chart telanjang aja sih. Chart telanjang tuh ya kayak gini, naked chart aja gitu ya udah. Karena ngelihat sekilas aja nih ya udah tau lah ini udah top, ini udah bottom. Karena yang gue bilang tadi banyaknya trade yang udah di open, sehingga lu jadi punya kebiasaan lah. Jadi ini learning by doing sebenarnya. Nggak perlu harus profitable semua sih. Jadi yang penting lu trading dulu. Saran gua pakai duit kecil tapi jangan akun demo. Soalnya ini ngaruh ke psikologi. Jadi kalau mau belajar yang benar, paling penting ya journaling. Lu nggak perlu susah-susah lah, lu cuma perlu tradingan lu aja yang lu jurnal. Contohnya kemarin gue loss kenapa ya, kok gue bisa entry kecepetan ya gitu. Ternyata gue harus nunggu kayak gini dulu ya baru bisa dapet perfect entry. Kurang lebih ya alasan-alasannya lah. Dari situ baru lu bisa dapet kayak ngeliat gini dong udah tahu nih. Kayak tadi pagi ya gue contohin di power. Sebenarnya gue ada trade lumayan banyak sih. Kayak ada e-sport, bar, terus iris. Gue contohin di power ya. Nih bentar lagi gue screenshot. Ini dia nih ya, power tuh. Hari ini jam 9. Kelihatan. Kalau dari sini nih udah double top. Kelihatan. Jadi pakai naked chart aja sebenarnya udah kelihatan sih. Bukan karena
gua jago ya. Gua udah sering ngeliat beginian. Kalau si Aswan nih, bahasanya nih si Aswan, gua udah ngalamin ini berjuta-juta kali gitu. Kata si Aswan sih bahasanya gitu tuh. Makanya gua udah hafal banget lah. Intinya kalau orang-orang yang diundang ke podcast terus ke event-event kripto, mereka mah udah nggak trading, jualan ludah aja udah, jualan motivasi. Cara dapetin 1 miliar pertama, cara gaji UMR bisa dapat 100 juta pertama. Apakah mereka pernah melalui itu semua? Jawabannya kagak anjing. Mereka mana pernah ngerasain gaji UMR, kerja aja belum, kuliah aja belum. Mana pernah mereka ngerasain gaji UMR. Cara gaji UMR nabung untuk 100 juta pertama. Tai anjing. Aduh, kadang gua kesel banget sih ngeliat konten-konten clickbait gitu. Cuma ya mau gimana ya, menurut gua emang bangsa kita tuh paling gampang dijual mimpi sih. Emang mentalnya mental pengen cepet kaya sih. Makanya mungkin ya gua ada di kripto ini biar orang-orang tuh sebenarnya pada sadar sih, sebenarnya nggak segampang itu trading dan nggak segampang itu kaya dari kripto gitu. Nggak segampang bacotan motivator bocil kemarin sore anjir. Mereka ngasih motivator yang mereka sendiri tidak pernah tidak pernah ada di posisi itu. Emang bangsat sih. Jadi nggak relate gitu. Lu dengerin orang motivasi dari dia, tapi dia sendiri nggak pernah ada di posisi itu. Ya udahlah, segitu aja ya yaping gua kali ini. Sebenarnya ini nasehat penting banget lah gitu. Gimana gua alasan join kelas kripto lah, alasan udah nggak bulan lagi lah. Udah gua rekap di satu video ini sampai suara gua habis ya. Terima kasih yang udah nonton sampai habis. Semoga gue masih semangat ngekonten di YouTube ini ya. Sebenarnya gue mungkin kalau berapa ya, gue pengen bikin ini sih, Discord gratis dulu kali ya. Mungkin 2026 lah. Setelah nikah maybe ya. Gue kan mau nikah dulu. Mungkin nanti setelah nikah lah. Takutnya nggak keurus juga sih servernya yang gratis. Soalnya gue masih ada pet group gue yang belum habis. Dan ini udah lama dari Juli, masih belum habis. Mungkin nanti September atau apalah tahun depan lah, 2026 lah ya. Dan maybe gue ngasih Bitcoin update gratisan doang ya. Kalau altcoin nggak bisa lah, altcoin soalnya koinnya terlalu banyak dan gue nggak mau ngebagiin secara gratis ya. Soalnya gue nganggapnya kalau tradingan altcoin itu kayak ya gue kerja lah gitu. Jadi ya kalau orang join ya gue kerja ngasih analisa outlook altcoin gitu. Nganggapnya kayak kerja aja lah. Oke, sekian video kali ini. Thank you yang sudah nonton sampai habis.